Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita kesehatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan mari kita panjatkan salawat serta salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pernah lalai, pernah jauh dari Allah, namun Islam tidak datang untuk membuat manusia berputus asa. Namun sebaliknya, Islam datang untuk memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman di surah Al-Furqan ayat 70 sampai 73. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ghafurur rahiman wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يهروا عليها سما وعميانا. Yang artinya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan melakukan kebajikan, maka sesungguhnya ia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Dan orang-orang yang tidak menyebarkan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal yang tidak berguna, maka mereka akan menjauh dan menjaga kehormatan diri mereka. Dan orang-orang yang mendapatkan peringatan dari ayat-ayat Tuhan mereka, maka mereka akan bersikap seperti orang-orang yang tidak buta dan tuli. Ayat ini menjelaskan bukan hanya dosa yang diampuni, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan berjanji mengganti dosa menjadi pahala untuk mereka. Dan sebaik-baiknya orang bertobat, beriman dan memperbaiki akhlaknya, maka itu adalah bukti bahwa orang beriman memiliki jalan keluar seberapa besar pun dosa mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah merasa jauh dari Allah, pernah merasa saya sudah terlalu banyak berdosa, saya tidak pantas diampuni. Tetapi itu adalah bisikan dari syaitan yang membuat manusia berputus asa. Namun Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, anak cucu Adam pasti akan melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baiknya orang berdosa adalah orang yang bertobat. Jika kita memiliki salah terhadap sesama manusia, maka kita harus mengembalikan haknya dan meminta maaf. Kata taubat bukan hanyalah sebuah lisan, tapi adalah bukti perubahan hidup dari lalai menjadi sadar. Jangan pernah menunda taubat karena kita tidak tahu apakah masih diberi kesempatan di esok hari. Dan mari kita akhiri dengan doa supaya dosa-dosa kita diampuni dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.